Oke, jadi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian Kabinet Ali Sastroamidjojo I, juga dengan latar belakang Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali Sastroamidjojo I merupakan kabinet keempat yang dibentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia sebagai Perdana Menteri dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya sebagai Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini didukung oleh beberapa partai politik, diantaranya yaitu ada NU atau Nahdlatul Ulama, ada Partai Rakyat Nasional, ada Partai Serikat Islam Indonesia, dan beberapa tokoh independen lainnya. Kabinet ini diumumkan pada tanggal 30 Juli 1953 dan masa bakti dari tanggal 1 Agustus 1953 hingga tanggal 24 Juli 1955. Setelahnya di sini ada latar belakang pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yaitu sebelumnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I dibentuk setelah kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Wilopo, yang mengundurkan diri pada tanggal 14 Juli 1953. Kabinet Wilopo mengalami krisis politik akibat perbedaan pendapat antara PNI dan Masyumi mengenai isu-isu seperti penyelesaian sengketa Irian Barat dengan Belanda, pengaturan hubungan antara pusat dan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Kabinet Wilopo juga mendapat tekanan dari kalangan militer yang menuntut perbaikan kondisi angkatan perang dan penghapusan sistem dualisme komando antara Presiden dan Perdana Menteri dalam bidang pertahanan. Lalu kemudian, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat untuk membentuk kabinet baru. Ali Sastroamidjojo merupakan tokoh PNI yang berpengalaman dalam bidang diplomasi dan politik. Ia pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tahun 1945. Ia juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin II pada tahun 1948. Kemudian, Ali Sastroamidjojo berhasil membentuk kabinet baru dengan melibatkan beberapa partai politik yang terlibat dalam Front Demokrasi Rakyat, yaitu partai politik yang mendukung Kabinet Wilopo. Tujuannya agar menciptakan keseimbangan dalam bidang politik, juga menghindari konflik antar partai-partai besar. Selain itu juga tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi dan persahabatan antara negara-negara Asia Afrika yang baru bebas dari penjajahan. Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama memiliki beberapa program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kedaulatan negara, serta menjalin kerjasama internasional. Berikut ini adalah beberapa program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama. Yang pertama, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia. Kabinet ini berhasil mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955 yang menghasilkan Desasila Bandung sebagai pedoman hubungan antara negara-negara baru merdeka. Kabinet ini juga berhasil menandatangani perjanjian persahabatan dengan Jepang pada Januari 1955 yang mengakhiri perang antara kedua negara dan membuka kerjasama ekonomi. Lalu yang kedua, mengubah hubungan Indonesia dan Belanda atas dasar Uni Statut menjadi hubungan internasional biasa. Kabinet ini menuntut agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, sesuai dengan hasil konferensi Meja Bandar pada tahun 1949. Kabinet ini juga menolak rencana Belanda untuk membentuk negara Papua Barat yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Oke teman-teman, di sini Boris mau ngelanjutin yang tadi udah Lulu jelasin sebagian. Yang pertama ada mengatur hubungan antara pusat dan daerah dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 dan daerah-daerah tingkat 2 yang membagi Indonesia menjadi 10 provinsi
dan 91 kabupaten atau kota. Kabinet ini juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 tentang pembentukan daerah istimewa Aceh yang memberikan hak-hak khusus kepada Aceh dalam bidang agama, adat, pendidikan, dan perekonomian. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, Kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang pokok-pokok perpajakan yang mengatur sistem perpajakan nasional yang adil dan efisien. Kabinet ini juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pokok-pokok pertanian yang mengatur pengelolaan tanah, irigasi, koperasi, dan kredit pertanian. Selain itu, Kabinet ini juga berusaha untuk meningkatkan pendidikan kesehatan, kebudayaan, dan olahraga rakyat. Selama masa jabatannya, ada berbagai keberhasilan Kabinet Ali Satroni Djojo. Yang pertama ada membatalkan perjanjian KBM atau Konferensi Meja Bundar dengan mendapat dukungan secara penuh dari Presiden Soekarno. Kabinet Ali Satroni Djojo dianggap sebagai titik tolak dari periode planning investment. Hasilnya bisa dilihat dari keberhasilan pembatalan sebuah perjanjian dalam KBM atau Konferensi Meja Bundar. Perjanjian KBM tersebut kemudian dibatalkan secara unilateral atau sepihak. Kabinet Ali Satroni Djojo juga mengadakan tindakan khusus dengan tujuan menampung akibat dari pembatalan perjanjian KBM. Yang kedua ada UU Nomor 1 Tahun 1957. Keberhasilan selama Kabinet Ali Satroni Djojo menjabat selanjutnya adalah dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1957. Pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan di mana UU tentang pokok pemerintah daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan perlu diperbarui sesuai negara kesatuan. Jatuhnya Kabinet Ali Satroni Djojo 1. Jatuh pada 24 Juli 1955 setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen. Mosi tidak percaya ini diajukan oleh FDR yang menilai bahwa kabinet ini gagal dalam menjalankan program-programnya, terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan. FDR juga merunding bahwa kabinet ini terlalu dekat komunis dan progresif, serta mengabaikan aspirasi masyarakat. Setelah kabinet ini jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Namun kabinet baru ini juga tidak bertahan lama karena mengalami konflik internal dan eksternal. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan parlemen dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara.